Dalam kehidupan, hubungan percintaan tidak selamanya indah. Pahit dan manisnya sudah merupakan takdir yang akan dirasa. Di acara ini kita akan mengungkap beberapa permasalahan dalam hubungan percintaan. Perselingkuhan, cemburu buta, posesif, atau cinta karena magis. Semua akan diungkap malam ini di Garis Tangan. Sudah hadir di sebelah kanan saya ada Ihsan ya, dan juga Eci di sini, dan kalian sudah hadir. Wah, romantis sekali gandengan tangan. Silakan lampu merah mau nyebrang. Dan juga ada pendamping yang hadir di sini, betul ya? Oke, dan juga saya ingin menyapa terlebih dahulu Garis Keras yang sedang menyaksikan secara live streaming. Halo Garis Keras, selamat malam semua. Ya. Selamat menyaksikan dan siap untuk memberikan voting nanti di akhir acara ya. Oke, sekarang saya pengen tanya dulu sama Mas Ihsan dan juga Mbaknya, Mbak Eci. Iya. Alasannya kenapa? Oh, jadi gini Mas, kalau saya dan juga Eci ini sudah pacaran lumayan lama, sekitar 4 tahun, dan saya sudah ngajak Eci ini untuk serius. Tapi masalahnya adalah Eci nggak mau diajak nikah, Mas. Saya bingung secara logika gitu, secara pria yang sudah mapan, yang sudah siap, ketika punya pasangan diajak nikah belum mau, itu logikanya nggak nyampe gitu, Mas. Kamu kenapa nggak mau nikah? Aku belum siap aja, Mas. Nggak, logikanya nggak, Mas. Pasti kamu di belakang aku ada main, kan? Nggak ada, kok jadi nuduh sih kamu? Mas, nggak, saya yakin banget di HP-nya dia pasti punya chat sama cowok lain, dia punya akun sosmed lain. Saya pengen HP-nya dia dicek. Ini cuma buat nuduh-nuduh aku. Bukan gitu, Yang. Tapi kalau emang kamu nggak salah, ya udah tunjukin. Tunggu dulu. Saya agak sedikit. Semua orang kamu bilang aku selingkuh. Emang kamu selingkuh, kan? Kamu ngaku sama aku. Nah, ini kenapa dari hitungan detik yang langsung berbeda sekali. Dari kalian tadi tuh berpegangan tangan, romantis, tiba-tiba kenapa langsung ngegas begini? Kenapa ya? Ya karena emang saya niatnya mau ngajak dia nikah. Dia sepanjang saya udah saya bujuk juga, tapi dia nggak mau, Mas. Maksud saya tadi maksud dari pertama kali pegangan tangan, bergandengan, romantis, tiba-tiba langsung berubah, itu maksudnya apa itu? Aku juga nggak ngerti, Mas. Tujuan kamu ngajak aku di sini tuh buat apa sih sebenarnya? Apa Masnya pengen jebak dia doang aja gitu? Pura-pura romantis dari awal atau gimana? Saya tuh emang sama dia biasanya romantis. Ya. Cuma dia ini dari tadi sepanjang jalan sampai tadi sampai itu tetap aja Mas nolak saya ajak nikah. Saya udah siap, mapan materi udah siap, keluarga udah siap, orang tuanya udah oke. Dianya nggak mau. Cuma aku emang nggak. Nggak apa. Jangan marah-marah begitu. Marah-marah gitu dong, jangan marah-marah gitu, sebentar. Aku belum siap, Mas. Aku masih selingkuh. Cewek manapun kalau diajak nikah pasti mau. Kenapa lo nggak mau? Udah berapa tahun sih pacaran ini? Saya udah 4 tahun, Mas. 4 tahun. 4 tahun tuh udah lama. Iya, yang bikin kamu nggak siap apa? Aku curiga sama dia, Mas. Curiga apa? Kamu punya selingkuhan, kan? Kamu jangan duduk aku aja. Dijaga. Sudah. Ini sama-sama saling curiga. Masnya atas dasar apa curiga? Dia pun sosmed, kenapa Ya handphonenya? karena dia setiap saya mau pinjam HP-nya nggak pernah dikasih, Mas. Nggak pernah dikasih. Nggak pernah. Lagi Tujuannya- sama saya pun lihat HP sendiri diumpet-umpetin. Betul? Gitu? Enggak, Mas. Enggak ada apa-apa. Aku serius. Bohong! Emang udah tahu? Sebentar gini. Apa? Kamu tahu pin handphonenya? Justru karena itu saya nggak pernah dikasih tahu, Kenapa Mas. nggak dikasih tahu? Itu privasi saya, Mas. Kenapa Privasi, betul. saya Saya mesti... setuju sama kamu. Cuman kalau mau ke jenjang lebih serius, harusnya nggak ada ditutupin lagi dong. Ya karena aku juga curiga sama dia. Curiga. Yaudah gini, kan masing-masing saling curiga. Gimana kalau masing-masing saling terbuka sekarang? Saya minta handphone kamu, saya minta handphone kamu. Saya yang sebagai di tengah di sini buka handphone kalian masing-masing. Saya lihat isinya kalau boleh. Ya buat apa? Orang saya nggak ada apa-apa. Iya, saya nggak akan. Kamu pasti nyembunyiin sesuatu kan? Nggak ada. Nggak ada. Aku serius sama kamu. Yaudah gini, Kalau kamu nggak ada salah, nggak nyembunyiin apapun, kasih lihat HP-nya sekarang. Yaudah, boleh. Buka chatnya. Kamu nggak percaya dong sama Aku bilang buka. Sama ini 4 tahun. Kamu nggak percaya sama hubungan ini. Boleh saya lihat handphonenya.
ya, biar lebih tenang, biar cepat aja Tapi ini. nggak ada apa-apa. Ya udah, kalau nggak ada apa-apa, saya nggak akan tunjukin ke calon suami kamu. Saya cuma pengen lihat aja, kalau boleh. Saya tunjukin sosial media masing-masing, DM-nya masing-masing. Mana handphone yang mana? Ambil sini. Sini. Ambil HP kamu, ambil. Tidak ambil. Nggak ada apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Saya yang lihat. Nggak saya kasih tahu ke suami kamu, calon suami kamu, tapi saya kasih tahu ke pemirsa nanti. Nggak ada apa-apa. Boleh dilihat? Sinian. Sini. It's okay. Kasih ke saya. Tapi nggak ada apa-apa, Mas. It's okay, nggak apa-apa kalau nggak ada apa-apa. Coba. Ya kamu kalau nggak ada apa-apa kasih lihat, Udah, nggak usah udah. diundur-undur dilama-lamain. Tapi emang nggak ada apa-apa. Ini saya Masa kaget 4 loh. tahun kamu nggak percaya sama aku? Ini bukan soal percaya nggak percaya. Kalau emang kamu nggak salah kasih lihat, Ya udah. itu aja. Kalau di tempat itu dia nggak akan mau kasih lihat. Biar saya yang coba ya. Boleh lihat handphonenya, passwordnya, buka aja sendiri. Nggak ada apa-apa. Kasih lihat. Tuh, lihat mas, lihat sendiri mas. Sebentar dulu. Kamu di situ dulu. Oke. Ini saya kasih lihat ke tim aja ya. Saya kirim ke tim aja nanti. Atau boleh? Boleh? Oke. Kamu takut sama hantu gitu? Ya, Iya. takut lewat kuburan ya? Iya. Gitu doang sih chatnya. Situ aja. Dia takut lewatin kuburan, takut ada hantu, tapi ini pulang dari hotel. Tuh. Kamu selama ini bohong berarti di belakang aku ya. Bentar. Dimas Aku siapa? nggak ada. Tuh, Hanya benar teman. kan? Ini. Enggak, itu hanya teman. Dimas siapa? Aku nggak boleh berteman. Sebentar mas, saya lihat. Dimas siapa? Oh, ngomongnya teman, tapi isi chatnya kayak gitu. Ya emang teman Dulu aku. kita juga teman. Dulu kita teman. Udah. Kamu nggak bisa ngeles segitu entengnya. Kita dengar teman, kita penjelasan. teman. Apa? Kita dengar penjelasan dulu. Dimas siapa? Teman saya, Mas. Teman. Ke hotel ada ulang tahun atau apa? Ya main aja. Main aja. Berapa orang yang main ke hotel nih? Berdua doang. Ada temennya, cuma lagi Siapa keluar. nama temennya? Ada pokoknya, Mas. Cuma dia lagi keluar waktu Ya itu. udah. Ini handphonenya saya kasih lagi ke tim ya. Tas-tasnya juga kasih. Oh, coba saya lihat lagi sebentar. Kasih tasnya ke tim saya. Cek lagi mas, cek lagi. Ya udah. Nggak ada apa-apa. Saya yakin dia punya sosmed lain. Nggak ada. Bentar. Dimas ya. Ini Nggak ada. Dimas lagi yang WhatsApp ya. Tuh Dimas lagi, Dimas siapa? Temen apa kayak gini temen? Dia Biasa. mau jemput diminta Sherlock. Hah? Iya. Jemput? Karena kamu nggak bisa jemput kan waktu itu. Sorry. Aku tuh selalu luangin waktu buat kamu, antar kamu, jemput kamu, tiba-tiba kamu minta jemput ke cowok lain. Ya kamu waktu itu lagi sibuk. Jadi aku minta Sibuk bantu apa? dia. Emang kamu aja yang selingkuh di belakang aku berarti? Alah, paling kamu juga selingkuh. Kalau periksa handphone kamu juga. Gak fair dong kalau kayak gini. Aku Udah, diperiksa, udah, tapi udah, dia nggak udah, diperiksa. udah. Kamu nggak terima. Kalau kamu sepanik ini, itu artinya kamu benar-benar menyembunyikan kebusukan. Tenang dulu ya. Kamu pengennya satu sama kan? Handphone. Diam. Handphone. Ya handphone apa sih mas? Orang saya nggak ada apa-apa juga. Handphone. Handphone apa? Ya, handphone. Gak ada isinya lain-lain mas. Ya udah. Cuma dia doang. Passwordnya apa? Kalau saya nggak emang nggak di password. Udah nggak di password ya. Hebat juga. Saya nggak buka WhatsApp, tapi saya coba cek sosmed boleh ya? Boleh, silakan. Dan gerak-gerik kamu tuh. Ya udah, Gerak-gerik apa? Aku santai. DM-nya sih aman. Aku tahu, kamu ada handphone lain kan? Nggak ada. HP aku ini doang. Tunjukin mana? Nggak ada. Kunci motor kamu Nggak mana? ada. Mana kunci Apa motor? sih? Ya ada kunci motor kamu nggak ada sini. Buat apa? Ya kamu mau periksa, aku tahu kamu nyimpen handphone lain di motor Ada. kamu kan? Kunci motor kamu mana? Nggak ada. Ada kunci motor. Ya ada kunci motor kamu. Aku Kamu curiga kenapa? kamu nyimpen handphone di Motor. Iya. Oh iya. Ini. Kamu mau kemana? Mana? Mana? Kamera ikutin dong. Kamera ikutin. Coba, ya pelan-pelan. Udah, jangan. Kamu mau kemana? Jangan Kamu mau distract. kemana? Jangan. Udah, biar pembuktian kan. Biarin satu sama. Sebentar, mana motornya? Mana motornya? Di sini, Mas. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Udah, sebentar dulu. Biar Periksa dulu. Udah. Coba.
ini. Udah, biar. Jangan kasar. Tapi Saya ada bilang aku. jangan kasar Ada sama aku. perempuan. Ini Jangan. kan kamu ngumpetin ini kan? Kasih saya. Kamu ngumpetin ini kan? Enggak. Kasih saya. Itu punya teman. Kasih saya. Kamu. Oke. Sebelum saya buka, yang ini kenapa diumpet-umpetin? Pegang yang ini. Yang ini kenapa disimpan-simpan? Itu punya teman saya, Mas. Punya teman kamu. Kenapa dibawa kamu? Hah? Ketinggalan. Ketinggalan. Passwordnya apa? Ya, saya nggak tahu orang punya teman saya. Kamu tahu yang ini Coba. passwordnya? Silakan aja sampai kebuka. Bukan punya saya. Ada apa, Mas? Astagfirullahaladzim. Wah, Itu bukan punya aku. aku nggak salah, aku nggak mau nikah Bukan sama punya saya. kamu. Ini siapa? Shirley ini siapa? Udah. Shirley ini siapa? Kenapa sering foto-foto gini ini siapa? Enggak, itu teman saya, Mas. HP teman saya. Kamu ini playing victim berarti ya? Enggak lah. Hah? Emang dianya aja yang Kamu selingkuh. nuduh aku, ternyata kamu lebih parah. Kamu kan yang naruh itu di situ kan? Iya. Kamu. Ini HP siapa? Aku Kata nggak tahu kamu ini HP siapa. teman kamu, sekarang berbohong, berdalihnya beda lagi. Tadi bilangnya HP teman kamu, sekarang kamu nggak tahu nih handphone siapa. Terus nuduh dia sekarang naruh handphonenya di motor. Ayo, be gentle, jangan pembohong. Masuk sekarang ke studio, masuk. Aduh, kamu cantik banget. Boleh lebih close up nggak ke dada kamu? Itu siapa? Coba kamu video call dia. Ya Video udah, call siapa? Perempuan itu. Aku nggak kenal sama dia. Kamu. biar kamu puas. Makasih Beb, jadi pengen buru-buru ketemu. Jadi pengen buru-buru ketemu lagi. Garis Coba, keras. Mas, video call dia Mas sekarang, Mas. Oh, garis keras gimana nih? Udah kirim-kirim foto-foto porno gini nih. Coba video call, Mas. Video call apa itu ya? Buat Kamu- apa? kamu Buat ada apa? dong. Kamu buktiin kalau dia bukan siapa-siapa kamu. silakan. Kamu ada nomornya? Nggak ada, Mas. Hah? Shirley, ini namanya Shirley. Kenal dari mana? Dari Instagram. Orang bukan punya saya. Ini Kamu punya ajak siapa? nikah tapi Sebagai saya- laki-laki, kamu tidak boleh berbohong. Oke, Ya. saya video call. Tapi saya juga pengen dia video call cowok yang tadi ada di HP-nya. Dia bukan siapa-siapa, dia temen aku aja. Biar dong. Bagus. Biar adil dong. Kalau bukan apa siapa-siapa, video call ya. Saya pengen tahu kalimat kalian seperti apa kalau bicara. Bisa kan? Ya. Kamu video call dia tapi pastikan nggak kelihatan ya. Oke, siapa duluan yang mau video call? Eci, saya tantang kamu duluan. Iya, dia aja, Mas. Dia duluan. Cepat, video call. Boleh ini kasih ke tim saya aja biar nanti kita video call langsung dari sini. Kita hubungin orangnya langsung. Punya Mas Isan juga kasihin ya. Biar kita langsung di sini aja. Sini dulu. Kalian tuh perbedaannya jauh sekali tadi tuh dari awal berapa detik sebelumnya romantis, tiba-tiba langsung dorong-dorongan, romantis-romantisan jadi hancur begini. Sekarang dalam hitungan detik kebohongan jadi kebongkar. Hah? Ya itu karena dia, Mas. Nah Karena sekarang kamu yang selingkuh kan? Kalau kamu mau nurut sama aku, kita nikah, nggak akan kejadian kayak gini. Jangan aku nikah sama laki-laki dong, belak. Sukanya berarti untung dong dia nggak jadi nikah sama kamu. Karena kalau misalkan jadi nikah sama kamu masih chatting-chattingan sama orang gitu. Tapi dia juga punya untung selingkuhan, juga, Mas. ya untung juga buat kamu nggak jadi nikah sama dia. itu Karena- lantaran kamu, aku curiga. Apa? Jadi aku Lantaran aku kenapa? Aku curiga kenapa? Udah. Kalau kamu semakin begini kelihatan kamu nutupin sesuatu. Oke, tim sudah tergabung. Kita sudah terhubung belum dengan Mbak Shirley sudah? Oh ini, halo Mbak Oh, Shirley. jadi itu perempuan ya? Sabar. Mbak Shirley. Ya, saya tahu kamera kami bisa menangkap 3 orang yang mungkin sedang kamu saksikan. Saya Robi, ya. Kenal sama Mas ini kenal ya? Kenal lah. Sebentar, kamu Kamu kenal ya? Ya, kenal. Apa saya perlu minta buka maskernya sebentar? Tapi udah kenal, matanya udah tahu ya? Kenal Bang. Iyalah, orang biasa. kamu diem aja. Emang bener kan? Kalau mbaknya yang di sebelah saya, Mbak Shirley kenal, ini siapa? Tahu ini siapa? Enggak. Oke. Sebentar, saya mau gali dulu ya. Mbak Shirley,
Sudah berapa lama ini DM-an sama Mas Iksan ya? Tiap hari. Kenapa? Habisnya gitu kenapa? Minta apa toh? Oh, sorry, saya coba klarifikasi. Yang selalu minta dari awal adalah Mas Iksannya, bukan kamu yang dengan maaf kegatalan kirim-kirim ya. Emang dasar perempuan gatal. Kamu diem dulu, Yang Itu perempuan murahan kamu. Oke, Kamu ngajakin aku nikah, hubungan ini 4 tahun loh. Aku sama Sally itu cuma teman juga. Coba sebentar. Sally kita cuma teman kan? Kita cuma teman kan? Beneran Mbak Shirley cuma temenan sama Mas Iksannya? Cuman teman. Saya tanya lagi, teman ya? Beneran teman ya? Tapi Bob ngapain? Sally, kamu jangan ngada-ngada dong. Ngomong yang benar. Apakah Oke, kamu tuh laki-laki? Kamu yang Ya pantas dong, aku gak mau Jelas, nerima kalau kamu jelas, tuh Mas. melamar aku. Jelas. Kamu bener kan? bener apa sih? Temen aku. Dia ngomong emang suka gitu, dia Iya. suka bercanda. Dia cuma bercanda. Coba. Mbak Shirley. Ya, jadi kamu ini sebenarnya cuma ngompor-ngomporin doang, fitnah atau memang terjadi? Kalian, kalau dia ke rumah kamu, fakta. Mas Iksannya bilang dia ini jomblo sama kamu. Jadi Mas Iksan nggak ngaku kalau dia sudah punya calon istri, enggak ya? Sudah sering ke rumah intinya ya? Sudah. Oh, ini sama laki-laki lain sekarang di hotel? Mbak Syari, terima kasih ya. Terima kasih buat konfirmasinya. Oke, terima kasih banyak. Oke. Ya, ini berarti terima kasih sudah bantu mengungkapkan ini ya. Mbak Syari, terima kasih banyak sudah. Bisa kasih minum dulu nggak? Ini kasihan ya. Duduk dulu deh. Enggak Mas, dia tuh emang teman saya suka bercanda. Masalah. Tapi tadi kayaknya nggak bercanda. Enggak, dia emang suka bercanda, Coba, Mas. garis keras menurut kalian Mbak Shirley tadi tuh bercanda apa beneran fakta itu? Hah? Sikat piring, permat. Beneran atau fakta atau hanya bercanda menurut kalian? Fakta. Sudah, pakai aja. Pakai Mas. Tenang ya. Mas kalau enggak gini, kan tadi saya udah. Gantian sekarang selingkuhannya dia yang tadi Mas. Tunggu dulu, ya sebentar. Gantian. Sebentar. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Tadi kan Shirley memang temenan doang sama kamu. Ya. Tapi ada kontak fisik ya. Enggak ada Mas. Tapi ada kontak fisik ya. Nggak ada, Mas, Kalau- nggak ada. Kalau saya tantang demi orang tua kamu, apa kamu berkata jujur ini barusan? Gak usah bawa nama Tuhan dulu. Demi orang tua kamu yang masih hidup. Oke. Ya, emang ada kontak fisik? Oke, saya akuin. Ya udah. Terus pengakuan dia kamu bilang apa dong? Udah. Kamu bilang ada kontak fisik. Ya udah, berarti Kamu- bener ada. Ya udah. Udah, kamu semakin begitu semakin menutupi kebusukan kamu, Mas. Oke, tim sudah terhubung dengan Dimas. Sudah? Oke, halo Mas Dimas. Halo mas. Tuh, dia aja manggilnya Mas. Ya namanya sih masih jadi aku panggil mas. Gak mungkin. Oh, Dia kangen sama aku kan. iya. Oh jadi ini Dulu. selingkuhan kamu. Dia curhat, dia temen aku curhat. Karena aku Yang kayak curiga gini, sama kamu. yang kayak gini yang kamu pilih buat gantiin aku. Kalau dia lebih Bukannya baik. kayak gini. Kalau dia lebih baik, emang Kamu mikir pakai otak. Kenapa kamu Mending aku kemana-mana. Tuh, diam dulu. Kamu nggak usah. Woi, lu jangan
macam-macam mau cewek gue ya. Iya, bangun dulu. Udah ya. Dia kasar banget. Lu kesini, gue tunggu. Udah. Sebentar dulu. Aku gak sama dia. Oke, sebentar. Diam, semua diam. Dimas diam, Misan diam. Kamu tenangin diri dulu. Biasa yang bicara, Mas Dimas. Ya. Kamu kenal sama Mbak yang sedang di bawah saya ini? Sudah kenal ya? Yang sedang Mbak Eci ini kenal ya? Itu teman dekat saya, Mas. Teman Tuh, dekat. teman dekat, Mas. Ya teman, bukan pacar. Nggak mungkin, pasti lebih dari itu. Oke, saya mau klarifikasi dulu. Maaf, tadi saya lancang, saya baca WhatsApp kamu dengan mbaknya nih. Ya. Tadi ada satu kalimat katanya soal takutan lewat kuburan. Tapi pertanyaan saya, di situ ada kalimat sepulang dari hotel. Betul ya? Nah, iya betul. Tuh. Berdua aja ke hotelnya. Iya, berdua doang. Ngapain? Curhat sih awalnya, Mas. Sebentar, ada kelanjutan berarti. Awalnya curhat. Iya, dia itu teman dekat saya. Oke. Jadi, dia itu curhat. Lalu? Dan selanjutnya ya kita makin lama berhubungan dan tuh. Berhubungan itu yang seperti apa? Maaf, apa berhubungan teman, curhat, atau sudah berhubungan ini maksudnya ini apa gimana ini? Ini kita paling curhat sih, Mas, tukar cerita. Ya, kamu nggak usah khawatir, wajah kamu nanti kami blur ya. Terbuka aja. Oke, Mas. Sudah ada hubungan selain hubungan curhat-curhatan? Gak ada, Mas. Ya sedikit sih, Mas. Sedikit Dia itu aja udah ngomong sedikit. Pelukan biasa Berarti doang. udah. Nggak lebih. peluk-pelukan biasa, pelukan sebagai sahabat jadi atau gimana? Kepelukan sahabat aja. Mas. Jadi pelukan sahabat aja. Iya, Mas. Kalau pelukan sahabat ngapain ke hotel? Ayo. Ya habisnya itu tempat yang aman untuk curhat, Mas. Hah? Kita saling tukar cerita kok. Kalau emang nggak ada apa-apa, kenapa harus cari tempat aman? Kamu tahu nggak kalau mbaknya punya calon suami? Tahu? Dia tahu kok. Tahu. Makanya dia curhat ke saya karena dia tidak nyaman dengan suaminya. Oke, tapi udah sering ketemu ya? Ya sering. Oh, kalau memang kamu tahu dia sudah punya pasangan, kenapa kamu mau sering ketemu? Saya kasihan, Mas. Kasihan. Sama si Eki ini. Kalau udah kasihan sama Eci, terus mau ngapain emang? Sebenarnya saya itu sayang sama Eki. Oh, Tuh, benar ternyata. Ini yang kamu bilang teman dekat. Ini yang kamu bilang cuma curhat doang. Ini. Kamu. wow. Amazing right now. Ini udah makin gak karu-karuan nih ya. Saya nggak bisa nyelesain ini sendiri. Cuman saya mau terakhir pertanyaan ke Mas Dimasnya nih. Mas Dimas, Oke, Mas. dari hati kamu paling dalam, kamu punya perasaan sayang atau cinta sama Eci? Saya sayang sama Eki. Tapi Eki sayang sih sama Isan. Oh, wow. Dengar? Ya udah, cukup. Terima kasih ya, saya putuskan dulu teleponnya sekarang. Terima kasih, Mas. Sudah cukup dengar? Tapi Hah? Mas, Sudah walaupun cukup dia dengar. sayang, tapi tetap aja kayak gitu kelakuannya. Kelakuannya gimana? Kamu udah dengar kan kalau sebenarnya Eci itu sayangnya sama kamu. Oke, saya dengar. Iya. Tapi saya masih nggak terima dia main sama cowok lain. Seharusnya dia lebih gak Ya, terima aku lah. lebih gak terima. Gimana sih? Jadi intinya sebenarnya lebih malu kamu loh. Dia laki-laki banci. Kalaupun dia memang berpelukan sama sahabatnya kan ya sebagian care Sahabat itu. apa Mas tadi? Lihat dong. Iya. Dia bilang sih peluk-pelukan, Iya, curhat-curhatan. Setidaknya nggak yang dipeluk. Ya udah saya Diam mau. kamu. Ya udah, diam kamu juga. Saya mau manggil Roy Kiyoshi soalnya. Roy, bergabung ke sini Roy, silakan. Saya boleh istirahat dulu Roy. Halo Robi. Ya udah, halo Roy. Coba sikat dulu. Oke baiklah. Di Aduh. sini saya melihat dua orang yang sama-sama menurut saya tidak jujur. Tapi saya lebih berat kepada Iksan karena saya melihat kamu banyak kebohongan. Wow. Dan isi otak kamu isinya Laki-laki Kamu juga. Tapi kan Roy setidaknya dia sudah berupaya untuk menikahi Eci.
Tapi sebenarnya kalau aku lihat yang dilakukan Iksan ini sebenarnya salah dan melenceng. Ya pasti. Dan aku ngeliat tuh udah dilakukan beberapa pasangan tuh udah dicobain satu-satu. Dia punya teman dicobain. Seperti itu. Jujur. Dasar laki-laki. Jujur. Enggak. Ngaku aja. Enggak. Tapi Kamu Eci, udah ada buktinya, kenapa kamu Bukti mengelak? apa? Bukti apa? Ya itu tadi perempuan Dia cuma perempuan bercanda. Dia cuma itu. bercanda. Dia ngirimin kamu. Gak sekalian Serah kamu mau ngomong apa. Gini Robi, kalau udah seperti ini saya butuh lonceng ajaib saya. lonceng ajaib. Hmm. Ini prosesi apa, Roy? Saya mau melihat sebenarnya ada apa yang terjadi sama Iksan dan Eci. Ngapain sih, Mas? Itu namanya prosesi, emang jualan es. Saya butuh kertas gambar, Robi. Kertas gambar, saya ambilin ya, Roy. Aku minta spidol yang gede 2 ya. Ada spidol gini. Ini terlalu kecil. Ada yang lebih besar. Oke. Prosesi apa ini, Roy? Roy akan menggambarkan Baiklah, apa di sini? saya akan menggambar satu sosok di mana aku ngelihat si Iksan ini dibayang-bayangi oleh satu sosok. Bayang-bayangi satu sosok. Saya melihat ini tampaknya seperti seorang wanita. Seperti ini, lalu rambutnya terjuntai ke bawah. Dari matanya, saya merasakan ini adalah perempuan yang licik. Ini yang saya rasakan, Robi. Dengan rambut yang di ponytail. Ini wanita manusia atau maksudnya gimana ini? Kalau saya lihat ini manusia, Tapi licik sifatnya. betul sekali, Robi. Dan dekat dengan mereka berdua atau Saya merasakan ini ada kaitannya dengan Iksan. Ya, dia mengetahui semua seluk-beluknya Iksan. Dan aku juga curiga ini yang menghasut Iksan untuk berbuat jadi menyeleweng. sebentar. Roy, boleh tutup bagian sini? Kayak mirip seseorang. ya? Coba Roy tutup dengan masker. Saya seperti sedang melihat satu refleksi di sini. Siapa, Robi? Mirip pendamping yang mereka bawa ya. Dan ini dia punya thoughts, Rencana-rencana. pikiran Kira itu selalu menjerumuskan. Sepertinya kakak ipar atau kakak sepupunya Iksan. Saya kakak curiga. ipar atau kakak sepupu? Kakak sepupu. Kakak sepupu. Iya, kakak sepupu kamu kan itu? Gak mungkin. Iya. Ini Enggak, ini gak mirip. Rambutnya seperti ini, lalu diikat seperti ini. Coba panggil kakak sepupu kamu. ya ini saya melihat seperti yang sedang ada di podium ya. Seperti ini, Robi. Saya yakin ini masih ada kaitan dengan keluarga ataupun kakak sepupu atau kakak ipar seperti itu. Dan ini 100% memang dia. Maksudnya Roy licik itu bagaimana ya? Dia itu mempunyai pikiran-pikiran yang sangat jelek untuk menghasut orang. Termasuk pasangan ini. Betul sekali, termasuk pasangan ini. Tapi ini gak mungkin kakak sepupu saya, Mas. Beda. Coba kita panggil pendamping kamu. Siapa Berani sih nggak? namanya ini? Mas Isan siapa namanya? Ini namanya Kak Putri. Kak Putri. Kak Putri ya. Jadi gabung dulu Kak Putri. Boleh? Ya, wow ini bagus loh. Tapi auranya Kak Putri ini jujur ya sangat-sangat judes atau jutek sekali ya. Yang bikin saya jadi agak-agak. Oke. Roy silakan kalau pengen interview nanya-nanya Roy. Maaf ya kalau saya pegang rambutnya. Ini yang saya gambarkan seperti ini. Oke. Ya.
Iya, matanya dia bikin saya menjadi rasa kayak tidak nyaman. Karena matanya ada semacam aura magis dan tidak welcome ke saya. Itu sih yang saya rasakan, Robi. Rahasia apa yang Roy cium di sini? Putri, aku ngerasanya aku nggak nyaman aja karena kamu matanya punya hasutan-hasutan orang. Terus aku ngerasa kamu bisa bermain black magic untuk mempengaruhi orang gitu sih. Oh, Dan dari postur tubuhnya, dari attitude-nya, body language-nya, sama sekali tidak menunjukkan sopan santun atau attitude yang baik. Seperti itu. Kak Putri, saya mau coba konfirmasi dulu, betul kakak sepupu ya? Ya, aku sebagai kakak sepupunya dari Stan, Sering lihat mereka selisih seperti ini? selisih kecil sih pasti ada ya, Mas. Tapi nggak sebesar tadi seperti aku tadi lihat di sini ya. Menurut kamu kenapa kamu yang dibawa dari semua anggota keluarga, kenapa kamu yang dipilih? Karena menurut aku Isan tuh terlalu dekat sama aku. Dekat nggak sama Eci? Kamu dekat nggak sama Eci? Dekat, kita sering kenal juga kok sama Eci. Sering ketemu juga, sering ngobrol, sering curhat juga. Tapi di sini Roy kayak mencium sesuatu yang aneh ya? Iya, saya mencium aroma itu loh, aroma kebencian. Dan saya punya kecurigaan Anda harus jawab iya atau tidak. Kamu yang nyuruh Iksan untuk mengkoleksi foto-foto cewek telanjang ya? Atau foto-foto yang bersifat gitu. Semuanya di situ. Jujur. Tujuannya? Iya. Tujuannya apa ya? Ya, karena tuh menurut aku tuh Isan itu jodoh aku, Mas. Enggak. Kamu kan kakak sepupunya. Ya, Kita saudaraan, Kak. Isan, lu sadar ya, San? Gue dari kecil kayak sama lu, peduli sama lu. Lu gak ngerasain kan? Kamu tuh kakak sepupunya dia. Kenapa kamu punya perasaan? Kamu baik banget selama ini sama aku. Tapi di belakang kamu aku tuh pengen rusak hubungan kamu, tau nggak? Kita 4 tahun, Kak. Kamu mau merusak itu aja? Apa itu magic-magic? Tunggu dulu sebentar, tunggu dulu. Kali ini apa sih orang Batak, Paribanan gitu? Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti dah Karena aneh. beberapa kultur memang membolehkan. Ada saudara tiri berhubungan juga ada ya. Jadi kakak sepupuan ada yang punya relationship, ada yang dibolehkan. Tapi emang di keluarga begitu berdua ini. Enggak, Mas. Kita tuh hubungan saudara doang. Berarti sakit dong ini kakak. Aku nggak percaya, Kak, sama yang kamu bilang tadi, Kak. Kamu bercanda juga kan? Bercanda kan? Ini seriusan, ini serius. Terus kenapa kakak tega? Kenapa? Karena aku nggak suka kalian mau menikah. Intinya itu, tahu nggak? Sejak kapan kamu? Sejak kecil dia kamu suka? Ya, aku tuh punya perasaan, Mas, sama dia. Oh my god. Dasar kamu. Jadi kamu pakai pelet-pelet juga? Atau kamu ngerjain dia Ya, juga? mungkin semacam itu. Terus si perempuan yang tadi pamer-pamer itu juga suruhan kamu? Ya, Iya. betul. Kamu Itu yang suka. bayar dia berarti? Ya, betul. Untuk merusak hubungan kalian. Set. Dia tuh. Ya, coba aku pengen tahu deh. Kavina boleh bantu kita di sini? Kavina silakan bergabung, Kavina. Ini kakak sepupu? Saya bingung. Paribanan tuh begitu sih, tapi nggak tahu ya. Ya nggak? Yang mana yang Batak aja nih? Kavina silakan. Halo. Oh, Kavina. Yang beda auranya kalau Kavina udah gabung nih ya. Nih. Coba Kavina silakan. Oh, sebelumnya aku boleh minta sarung tangan dulu? Sudah ada Kakak sarung tangannya? sepupu itu, ya kalau di Batak itu Paribanan kan? Ya masih orang Batak di sini. Oke. Oke, Thank Kavina you. silakan. Jadi dari tadi aku ngeliat tuh sebenarnya Eci sama Iksan ini emosinya sangat tidak terkontrol sekali ya. Bener-bener udah kayak bukan sepasang kekasih lagi gitu. Nah di sini ternyata pas kakak sepupunya muncul, kayaknya ada yang salah gitu dengan Putri, dengan sifatnya. Nah di sini saya ingin merasakan kepekaannya Putri terhadap hubungan mereka berdua, gitu. Jadi saya pakai sarung tangan ini, saya bakalan menyentuh dadanya Putri, boleh? Boleh. Oke. Putri sekarang rasakan apa yang Putri rasakan terhadap Iksan dan juga Eci. Rasakan dengan sepenuh hati.
ditransferkan energinya pada saya, sehingga saya bisa merasakan apa sih sebenarnya yang Putri rasakan. Aku sedih, tapi aku nggak bisa. Aku ingin marah. Aku ingin mendengar lagi, Ihsan. Aku ingin punya Ihsan seutuhnya. Aku ingin menemuin aja semuanya. Aku nggak pengen aja jadi sini. Ihsan punya aku, pokoknya punya aku. Perasaan aku dari kecil sampai sekarang, inilah perasaan aku. Aku takut sendirian, aku gak mau lagi ada Eci di samping Ihsan. Kamu tahu Ihsan? Ihsan, aku tuh gak bisa hidup tanpa kamu, Ihsan. Ihsan, jangan tinggalin aku. Aku udah setia sama kamu sampai saat ini. Aku di sini untuk kamu, please Ihsan. Ini pasti bohongan dia, Mas. Gak mungkin. Enggak. Aku kurang apa, Ihsan? Aku kurang apa? Aku kurang apa? Aku dari kecil bareng sama kamu. Aku tahu sifat kamu. Aku tahu kita selalu bareng, Ihsan. 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 Kamu tatap dong mata saya. Tapi Kamu tahu kan? kakak saya, kakak sepupu, nggak mungkin. Kak, cukup Kak. Jangan ngade-ngade Kak. Semuanya tahu nggak? Sampai nyakitin diri sendiri loh sendiri. Udah Kavina. Wow. Putri, itu benar perasaan kamu. Ya, apa yang Kavina rasakan, itu yang aku rasakan. Dasar perempuan. Kak, udah Kak. Lu juga diam, San. Gua gak suka ya. Gua gak suka. Perempuan. Jangan soal Lu bisa tahu, jangan rebut Ihsan dari gua. Jangan pernah rebut. Aku mikir kamu baik. Lu gak pantas dong, Eci. Gak pantas lu jadi jodohnya Ihsan. Eci, kamu jangan gitu dong. Terus. Kakak jangan gitu dong sama Eci. Udah. Ihsan, gak usah. Biarin. Mau duduk dulu Kak, duduk dulu deh. Udah, sini siapa? Sini ya. Sedih kan lu sekarang? Sedih. Gak apa-apa, lu nangis sepuasnya. Nangis. Tapi gak bakal lu depan bisa, tau gak lu? Udah. Sini. Sebentar lo, Kak Putri ya. Ya? Ya. Oke. Kamu sadar nggak yang di sini kamu tuh? Sadar ya. Mas. Sadar. Sadar ya. Oke. Sadar. Orang tua masih lengkap. Lengkap semuanya. Orang tua keluarga tahu perasaan kamu ke adik sepupu kamu sendiri. Tahu. Keluarga tahu kamu sering tadi nyakitin diri sendiri. Tahu. Ya, tahu. Punya perasaan cinta yang bisa dibilang sebagian orang terlarang ini tahu. Tahu, semua udah ketahu semuanya. Oh, dan di keluarga kamu nggak aneh itu ya? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Tapi ini kebetulan Ihsannya nggak mau kamu. Ya, karena kan aku belum ungkapin, Mas. Aku sekarang baru ungkapin bahwa tuh aku sayang sama dia, care sama dia. Ya, tapi Ihsannya nggak mau sama kamu. Ihsan oke. Kamu mau kan, San? Kak, nggak mungkin. Mau Kak. kan? Kita tuh, aduh, Please, San, kita saudara, Kak. please. Kamu tuh bisa sadar, San, sadar. Sadar apa, Kak? Kakak tega ngeliat dia? Biarin. Kakak tega? Kita pacaran udah 4 tahun. Kita mau nikah, kakak tega misahin kita.
Ya Rin, aku emang sengaja dengan kamu berdua. Tapi jahat ya. ilmu hitamnya kayaknya nggak keserang ke Ihsan ya Roy, balik ke dia malah ya. Iya memang. Iya ya. Aku nggak nyangka kakak sejahat ini kak. Udah San, Kayaknya kamu tuh Ihsan jodoh nggak aku kena San. ya. Kamu Enggak, tuh Kak. jodoh aku, udah diem aja udah. Iya Roy. Ya, Pasti tuh Eci bukan jodoh kamu udah. Betul Tapi nggak sekali. kena ke mereka. Jadi malah apa yang kena. dia lakukan sama si Kak Putri ini berbalik ke Kak Putrinya sendiri sehingga otaknya agak ada error. Tapi kamu harus sadar loh, ini nih aneh loh. Ya, aneh banget sih Robi. Bangun. Bisa pakai sepatu ini, Ya menurut Mas Robi ini aneh, tapi menurut aku ini enggak, ini real, ini cinta Mas. Oh, ada yang sebagian seperti ini Ya. betul ada. Saya nggak bilang keluarga kamu aneh atau Ya. apa. Cuman kalau Ihsan melihat ini bukan sebuah masalah besar, it's okay. Cuma dia ngerasa maaf kata jijik juga, betul Ihsan? Iya mas. Tapi kamu Saya sayang nggak kan, mungkin San? sama saudara Tapi sendiri. kamu sayang kan sama aku? Enggak kak. Ya udah kalau lu mau ambil Iksan, ambil aja. Aduh, itu buat gue. Bisa tuh buat gue. Jangan Nggak gitu sayang. Nggak gitu. Jangan usah. Ya udah. Biarin. Ini Ihsan tuh buat gue. Masalahnya Eci udah mau ngelepas kamu Mas Ihsan. Kamu juga udah sana sini main kan? Sayang, kamu mau kemana sayang? Sayang. Udah nggak mau dia. Lepasin, San. Lepasin dia. sama kamu. Jangan. Security dong, nih udah nggak mau. Udah, San. Udah. Menikah sama aku, menikah. Aku cuma cinta sama Ece. Aduh, bingung gue yang bingung ini. Lu mau kemana sih? Kita. Enggak. Sini, San. Ece. Ihsan. Ece. Sini. Udah, Kamu- Mas kamu lepas aja kemana? Mas lepas aja. Enggak. Mas. Please. Udah Mas lepas aja. Aku mau nikah sama kamu. Lepas. Ini Eci nggak mau. Selamatin Eci-nya dong, tolong tadi yang nyelamatin. Maaf, tolong dong ini. Udah ya. Ihsan, udah ya San. Eci udah nggak mau diganggu ya. Kalian punya keluarga, punya masalah sendiri, udah ya. Oke? Udah, stop. Jangan kejar dia. Jangan kejar Kita dia. break Jangan dulu. stop. Kita ke masalah Stop. selanjutnya ya. Pemirsa di rumah sudah ada pasangan kedua kita pada malam hari. Di sebelah saya ada Mas Iwan dan Mbak Lira ya. Yang tentu hadir di sini berhadapan dengan garis keras yang sedang menyaksikan kita secara live streaming, ada alasan tersendiri kalian. Dari jarak cukup sudah menandakan kalau mereka tidak akur ya. Saya pengen tahu penyebabnya apa ini. Silakan. Siapa dulu? Saya. Ya, Mbak Lira. Jadi kita itu pasangan suami istri, Ya. sudah menikah kurang lebih 7 tahun. Ya, dan kalian di sini membawa pendamping ya. Betul. Hadir ya. Oke. 7 tahun pernikahan. Iya. Lalu? Tapi saya sekarang merasa kalau suami saya itu sering melakukan kekerasan. Lalu? Aku baru tahu ya sifat kamu kayak gitu sama aku. Kayak kamu lihat aja buktinya. Padahal malah dia nih ya, setiap hari nih digigit, diapain. Kalau ada barang-barang diapain di kamar tuh mas, dilemparin. Buktinya apa? Kamu buktinya apa digigit sama aku? Ya nggak ada bukti, tapi emang iya kan? Kalau ini tuh di kening itu kenapa ini? Dipukul atau di apa? Disilet atau diapain? Ada kejedot itu. Enggak. Kamu sering mukul aku kan? Pukul apa? Emang jadi laki-laki wajar kayak gitu? Emang jadi... Udah mulai kapan kamu kasar? Udah beberapa kayak gini? tahun ini mas. Apa penyebabnya? Apa alasan kamu apa? Ya nggak tahu, dia pokoknya ini mas setiap hari tuh marah-marah bawaannya. Mulut dia ini emang busuk nih mas. Jadi kamu mukul itu karena kamu ke-trigger, kepancing gitu? Iya. Betul. Emang apa yang bikin kamu gampang marah itu apa? Dia tuh suka fitnah. Fitnah. Jangan-jangan kamu yang suka selingkuh di belakang aku kan? Selingkuh. Selingkuh apa? Kata siapa dia selingkuh? Lihat sendiri atau enggak? Aku suka merhatiin dia kalau malam-malam, handphone. Kamu kadang suka teleponan sama cewek. Oh, betul? Loh, nggak ada, itu teman-teman Apa? sendiri mas. Teman sendiri. Ngada-ngada kamu ya? Emang apa yang kalau kamu nguping itu apa yang pembicaraan tentang apa? Kamu udah tidur belum? Wow, Nanya kayak gitu. tiap malam tuh. Hampir setiap malam. Oke, kamu dengar suara perempuannya? Tahu perempuannya siapa? Enggak. Yakin itu perempuan? Yakin kalau itu perempuan? Yakin. Hampir Jawab tiap kamu malam. jujur sama aku. Jawab. Jawab apa? Iya enggak? Ya Allah. Ngapain sih? Udah, Tapi emang udah jadi urusan kita. Udah. Tolong. Diam. oh ngaku aja mendingan. Kenapa? Tapi dia emang kayak gitu. Ini kamu Apa? siapanya ini? Ini siapanya ini? Adeknya Apa ini adeknya? mas. Adeknya.
Kok kamu malah ngebelain suami aku? Oh emang bener kan? Siapa namanya? Hah? Aku Mita. Mita. Ya. Mita ini kenapa? Emang dia kalau di rumah gimana? Coba dulu. Kita langsung turunin aja ya. Sini. Turun dulu. Coba. Emang kenapa? Emang di rumah dia kenapa? Coba semuanya sih. Pihak keluarga sini turun aja dulu. Ya. Oke. Kalian berdua diam dulu ya. Bisa? Saya mau dengar dulu nih. Emang dia di rumah gimana dan kenapa? Ya, dia suka kasar aja. Kasar. Sering bahkan. Sama siapa aja atau sama suaminya aja? Iya, Sama sama adiknya si juga, sama kamu Iwan juga? ya, sama aku juga suka kayak gitu. Wow. Kamu ngaku aja lah. Ini kakak kamu sendiri loh. Sadar nggak kamu nih ngomongin kakak kamu sendiri? Kamu tahu kan, itu tuh dia tuh kalau misalkan lagi dateng. Iya, sorry ya, aku harus sebut kamu kayak gitu. Karena dia sampai lempar-lempar kursi, itu bisa dilempar. Bener tuh, Mas. Penyebabnya adalah dia itu mencurigai ini kakak ipar kamu ini selingkuh. Dia itu punya dasar seperti itu karena sering dengar suaminya teleponan sama perempuan tiap malam. Nah itu, aku pengen tahu, emang ada buktinya? Kamu bener atau enggak? Apa? Teleponan sama perempuan tiap malam? Nggak ada lah. Itu paling alarm bunyi, tapi dia udah curiga. Handphone dibanting. Emang aku Handphone tuh berapa kali Mas dibantingin handphone aku, Mas? kayak gitu bunyinya. Emang gue... Lu nggak... Aduh. Bener-bener ya, parah ya. Tapi ini benar, kamu yang bikin dia luka-luka gini. Jawab jujur. Apapun alasannya, mau itu self defense, perlindungan, atau Tapi kan lebih parah dia, Mas. Nggak betul kamu mukul dia berarti. Sampai ada luka-luka gini, betul? Akuin. Iya karena dia yang mancing, Betul Mas. atau enggak? Berarti ya. Ya akuin dong. Mau dia mancing, mau di gimana, tetap aja kamu yang mukul dia sampai luka. Kamu ada luka nggak saya tanya sekarang? Nggak sampai luka-luka kan? Ya karena udah sembuh. Ya ini dia perempuan gimana? Kalau dia mau visum, misalkan dia gitu ya, dia mau visum penjarain kamu bisa loh. Paham nggak? Saya mau tahu nih sebenarnya itu gimana sih, ini apa fitnah atau memang ada perempuan lain atau gimana? Saya pengen panggil teman saya dulu nih. Roy Kiyoshi, silakan bergabung Roy. Oke, aduh ini Roy, ini ada kakak adik ya. Halo, Tadi Roy Robi. halo Roy. Hai, halo semuanya. Dan ini yang baju kuning ini siapa? Yang laki-laki sahabat. Oh, sahabatnya Iwan. Sahabat yang Sahabat Iwan. Iwan. Iya. Oke. Ya, Roy silakan Roy. Maju dulu semua sini. Gimana? Apa yang Roy lihat di sini? Dalam mata batin saya merasakan adanya orang yang play victim. Di sini hawanya ini udah negatif semua nih. Aku Pasti. butuh singing bowl. Roy butuh apa lagi? Singing bowl, kemudian saya minta nanti ada kacang hijau, saya minta juga. Kacang hijau. Ketika saya bunyikan, aku pengen kamu dan kamu pejamkan mata. Oke. Dan saya melakukan prosesi ritual yang lain. Dengan saya lempar ini, semua energi negatif akan terbuka. Aduh, kok yang teriak? Nah, kamu ya. Hah? Ada sesuatu di sini, Robi. Maksud gimana Roy maksudnya? Sesuatu itu apa? Kenapa tadi adiknya ini bereaksi gitu? Kamu menyimpan sesuatu rahasia. Jawab saya. Jujur. Aku nggak nyimpen apa-apa. Ada apa Roy? Saya merasa kamu berbohong sama saya. Tentang? Bohong apa? Aku nggak ada bohong loh, Kak. Ya tentang apa? Roy apa? Tentang apa itu? Tentang hubungan mereka semuanya ini kayak di-create story. Create story? Di-create story. Jadi ada planning di sini. Di sini ada hidden agenda juga.
Dan dia merasa terancam ketika saya lempar ini juga. Oh. I'm so sorry, tapi aku harus Iya. lakuin ini. Apa emang rasanya dilempar terus sama? Enggak, aku nggak ngerasain apa-apa. Yakin? Lagi. Tapi kamu terlihat sangat tidak tenang sekali. Sekali lagi, Kayak khawatir banget gitu. terbukalah semuanya. Ya oke. Ya, Apa? iya benar Lira itu kasar sama Iwan. Karena ada yang pengaruhin, Kak. Karena ada yang pengaruhin ini semua. Ada yang pengaruhin ini semua. Ya. Kamu tahu yang pengaruh ini siapa? Ya. Yaitu temannya Iwan. Ini. Tadi saya belum sempat nanya namanya siapa. Siapa Kakak bisa namanya? tanya langsung. Gilang. Gilang. Tunggu dulu, maksudnya ada keterlibatan Gilang ini apa? Ya dia yang pengaruhin semuanya. Contohnya, Iya kalau misalnya kayak mukul atau kasar itu semuanya tuh karena pengaruhnya dia. karena pengaruhnya Gilang. Iya. Gilang yang ngompor-ngomporin Iwan. Tapi tadi kamu buat kesaksian palsu berarti? Ya karena aku disuruh juga. Disuruh? Ya. Intinya saya juga merasakan ada kehadiran sosok makhluk gaib juga. Dan saya curiga juga sama Gilang. Sama saya. Jadi saya mencium aroma yang nggak beres, Robi, yang dibawa oleh Gilang, dan kemudian saya curiga ada di mobilnya Lira. Hah? Di mobilnya Lira? Iya, Gilang? iya, seperti itu. Aku pengen banget ngecek mobilnya nih, Robi. Mobilnya Lira? Mobilnya Lira. Gimana bisa Gilang punya akses masuk ke mobilnya Lira? Boleh dicek mobilnya Lira sendiri. Saya nggak pernah ngotak-atik mobilnya Ya Lira. makanya gimana Gilang bisa masuk ke dalam? Dan efek dari benda yang ditaruh ini apa, Roy? Ini semacam untuk penghancur pasangan. Penghancur pasangan. Penghancur pasangan. Jadi memang agak seperti itu. Dan kita harus periksa nih, Robi, secepatnya. Ya oke. Mobilnya Lira parkir di mana, Lira? Di belakang. Di belakang. Cek, Mas. Boleh kamera ikut deh, sebentar sekalian ngecek aja dulu. Kanan, kita ke kanan sini. Dari luar saya merasakan energinya sangat kuat. Tampaknya aku mau lihat di sini ada beberapa barang yang saya curigain, Robi. Saya butuh glove ya. Kamu perlu glove atau enggak? Butuh glove. Jadi benda yang ditaruh sama Gilang ini, Roy ngerasain sudah berapa lama di sini? Sudah beberapa lama, tapi herannya Lira tidak tahu ya tentang ini. Gak sadar ya Lira ya? Ada benda-benda kayak gitu ya Roy ya? Ada dong. Bisa mempengaruhi hubungan ya? Betul sekali, Robi. Bentar ya. Oke. Minta center dari sini dong, handphone yang ada lighting dari sini om, boleh? Biar kelihatan aku nggak. Emang Gilang bisa akses ke mobilnya Lira? Pernah satu mobil di sini atau? Saya nggak pernah masuk-masuk dan nggak pernah otak-atik mobilnya Lira sendiri, saya nggak tahu. Oh iya. Mana Roy? Robi, di daerah sini saya mencium aroma negatif sekali, Robi. Mungkin tampaknya di sini. Saya butuh gunting. Tolong gunting om. Kita buka di sini. Coba sini. Robi, ini barang yang saya curigai, Robi. Ini? Ini kayak udah kayak bantal biasa aja ya. Emang sering kamu pakai, Mbak Lira? Sering. Sering. Iya. Wow. Kok bisa ada peniti? Penitinya. Ada peniti yang jatuh. Jangan asal pegang. Wow. Ini yang saya maksud, Robi. Terus? Banyak sekali. Tuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ini Gilang? apa? Apa ini? Jujur. Ini boneka apa? Saya nggak tahu. Saya bongkar atau kamu yang bongkar? Itu apa? Ini apa? Oke. Saya ngaku, ini emang saya yang ngerjain Lira. Bos.
Wan, selalu tahu ya, gue tuh sebenarnya suka sama Lira dari dulu. Maksud lo apa? Jadi kamu tuh sebenarnya sengaja pengen hancurin mereka? Iya. Iya? Mereka ini udah 6 tahun loh nikah loh. 7 tahun, Mas. 7 tahun bahkan. Terus kenapa? Maksudnya apa ini? Sejak kapan kamu suka? Saya nggak rela Lira sama Iwan. Nggak rela kenapa? Maksud lo apa? Jadi ini yang menurut Roy bikin karakternya Lira berubah? Betul sekali, Jadi karena di pemarah bawah segala. kontrol dari Magic ini. Sini kamu, sini kamu. Ini kapan kamu masukin barang-barang ini? Lira emang kapan dia bisa punya akses ke mobil kamu? Waktu itu aku sempat minta tolong sama dia buat bantuin nyetirin aku karena aku udah ngantuk banget. Mungkin pada saat itu. Lira, kamu ngaku deh. Selama ini, kamu emang sayang juga kan sama aku? Wow. Jangan sembarangan, santai dong. Kita dengar dulu dari Lira. Kamu ngaku deh. Selama ini yang kamu udah lakuin ke aku, sering chat-chatan, kasih perhatian. Wow. Oh. Wow. Kamu ngaku deh. Kamu jangan Bus. fitnah, kamu ada Wow. buktinya kan kamu ngomong kayak gitu. Aku Wow. cuma nganggap kamu itu sebagai teman aku, nggak lebih. Kamu nggak boleh fitnah sering aku. ngasih perhatian ke aku, itu buktinya. Makanya aku mau lebih dari kamu tuh. Wow. Betul Lira? Enggak. Coba jelasin dulu, Kamu jelasin dulu. kamu jelasin dengerin dulu. aku dulu. Jelasin dulu. Kamu apa maksudnya? Kamu apa maksudnya? Minta-minta perhatian tadi. Aku benar-benar nggak ada minta perhatian sama dia. Tapi Aku mau cuma- dibeberin chat-chatnya. Mau Gilang beberin chat-chatnya. Sebelum daripada Gilang buka handphonenya dibeberin semua sampai se-Indonesia tahu, saya mau nanya, betul? Lira, ngaku aja Lira. Enggak. Sejak kapan kamu chat-chatin Gilang? Aku baru minta tolong seminggu yang lalu sama dia. Yakin? Yakin. Tapi dia bilang sudah lama sukanya. Jadi selama ini yang kamu lakuin ke aku gimana? Aku lakuin apa ke kamu? Aku Kamu cuma sering nganggap ngasih kamu perhatian itu ke sebagai aku. teman aku. Kamu ngasih perhatian ke aku tiap hari. Jadi Iwan, sebenarnya kamu harus ikhlasin Lira buat aku. ini kan anak orang nggak akan sebaper ini kalau bukan kamu buka pintu hati Dianya kamu. aja yang baper sama aku. Tapi kamu buka pintu hati kamu kan? Enggak. Betul. Sama sekali enggak. Dalam rangka apa? Sama Dalam- sekali enggak. Hah? Dia berbohong, Robi. Udah cobalah kita balik dulu ke dalam yuk. Coba dulu sini dulu kita. Aduh. Coba sebentar, saya bingung. Saya coba tengahin dulu semua. Gak akan ada asap kalau nggak ada api. Dirasin kamu di sebelah suami kamu, ya. Saya mau interogasi kamu dulu sekarang. Dira, dalam rangka apa kamu chat-chat sahabat suami kamu sendiri? Saya mau nanya. Aku cuma chat, aku minta tolong sama dia. Karena pas aku pulang kerja, aku ngantuk banget. Ya, Hanya itu aja, nggak ada lebih. yakin cuman sekali. Cuma sekali. Gilang, Enggak, Lira. biarin kamu Gilang mau- bicara dulu. Kamu jujur Kak Iwan. Setiap hari kita chat-chatan. Wow. Kamu kasih perhatian lebih ke aku. Masih kurang. Bukannya kamu sayang sama aku. Hah? Dira? Enggak. Hah? Dia fitnah. Masih elah. Dia fitnah. Sekarang saya tanya, kenapa kamu bikin Lira jadi pemarah? Gini Mas, sebenarnya saya ada sedikit dendam dengan wanita. Dulu pernah saya disakitin sama wanita, sering ditolak. Suatu saat ada kesempatan dengan Lira, makanya saya manfaatkan dengan Lira. Oke, jadi kamu pengen mereka hancur? Iya. Makanya kamu pakai dukun segala, Iya, biar Lira jatuh sama kamu? Iya. Ternyata nggak berfungsi. Ini juga adeknya tadi bilang disuruh. Saya jadi bingung ini sebenarnya ini. Jadi 7 tahun ya kalian nikah. kamu kalau ngomongin benar juga Bita. Lo sahabatan sama Iwan. Iya. 7 tahun mereka nikah. Iya. Terus? Tapi lo kurang baik apa sekarang keluarga kita sama lo? Jangan diungkit-ungkit masalah kebaikan ya. Oh, gue gak bisa ngungkit. Gimana maksud lo gak bisa ngungkit gimana? Di sini juga gua ada rasa sama Lira. Ya kalau lo ada Gua rasa, ada hak. harusnya bukan sama sahabat lo sendiri. Itu istrinya sahabat Gua ada lo. hak suka sama orang. Iya, tapi nggak istrinya orang. Dan ini istri sahabat sendiri. Keluarga juga ada baik sama kamu, Mas Gilang. Iya, Mas. Kamu Kayak ya. gini tuh kayak saling tuduh-menuduh, nggak ada yang bisa jujur nih, bingung nih. Cuman Kavina yang bisa bikin mereka ini saling terbuka. Udah, saya bilang udah cukup. Lo kalau udah Udah, udah. Eh,
Nah, sini, situ, tengah. Aduh, tolong Kak Vina, tolong. Ini banyak. Oke, sebelumnya saya boleh minta sarung tangan juga seperti yang Roy pakai. Silakan Kak Vina. Aku tuh ngeliat dari tadi perbincangannya kayaknya banyak sekali konflik ya antara satu sama yang lain, terus saling menjatuhkan, terus ada penggunaan ilmu hitam segala macam yang sudah dibuktikan sama Roy tadi. Nah, tapi yang sebenarnya belum terungkap tuh bagaimana sebenarnya perasaannya Gilang sendiri. Karena kayaknya dia ada yang ditutupin gitu. Nah, di sini saya pengen mengungkapkan sebenarnya bagaimana sih perasaannya Ihsan sebenarnya terhadap orang-orang di sini semua. Saya akan menyentuh pundaknya Gilang. Saya ingin tahu sih sebenarnya bagaimana sih perasaannya Gilang terhadap Lira, terhadap Ihsan dan juga terhadap Nita. Gilang, Ya. coba tutup matanya. Pikirkan apa yang Gilang rasakan. Rasakan apa yang Gilang rasakan terhadap Lira. Salurkan energi kamu pada saya dan keluarkan semua isi hati kamu. Bagaimana kamu melihat Lira dari pagi, siang, petang hingga malam hari. Bagaimana ketika kamu mencoba menghubunginya dari pagi hingga malam, ketika kamu melihatnya, ketika kamu melihat dengan Ihsan, kamu melihat Lira dengan Ihsan. Lira, kamu tuh nggak tahu ya apa yang saya rasakan selama ini sama kamu. Kamu tuh baik sekali sama saya. Kamu satu-satunya orang yang sangat baik sama saya. Kamu orang yang satu-satunya bisa dekat sama saya. Orang-orang lain, wanita-wanita lain tidak mau sama saya. Padahal saya sudah berhasil. Saya sudah berhasil hingga saat ini. Saya punya pekerjaan, saya bisa menafkahi wanita manapun. Tapi kenapa mereka tidak mau sama saya? Tapi kamu sama saya mau membalas chat saya. Baik hati sekali kamu. Kamu tidak melihat cinta Iwan kepada kamu sendiri. Saya tuh ingin memiliki semuanya. Saya ingin memiliki harta, ingin memiliki wanita. Kalau dibilang saya rakus, saya memang rakus. Saya melihat ada dukun yang baik yang mau membantu saya untuk mendapatkan Lira. Kenapa tidak? Kenapa saya tidak coba? Saya masukkan saja semua peniti itu ke dalam bantalnya Lira. Kenapa tidak? Saya coba saja, siapa tahu Lira bisa saya dapatkan. Oh, berarti bukan isapan jempol ya. Bilang isinya apa chatnya biasanya? Saya udah bisa rasakan kalau kamu jujur. Kamu tinggal bilang biasanya isinya chatnya kayak apa? Ya cuma nanya sedang lah. Iya apa? Ya. Sudah makan atau belum? Cara bahasanya gimana? Romantis atau enggak? Kalau jujur biasa aja. Ya udah, cuma salah. sayanya aja yang terlalu bawa perasaan sama Lira. Oh yaudah, kamu yang salah berarti. Udah Wan, jelasin. Nanti gue jelasin, tenangin sini. Oke, lanjut. Gue jelasin. Di sini gue yang salah. Oke. Gue ngaku gue salah. Oke, ini ada satu perkara besar soalnya Kak Vina sama Roy karena ini udah melibatkan benda-benda medium goib, mistik. Tapi kamu sadar ya kalau misalkan udah bermain ilmu hitam kayak gitu ada efeknya ke kamu tahu ya? Iya. Ya. Iya Mas. Sudah berapa perempuan kamu kerjain begini untuk kamu dapetin? Baru satu ini aja. Yakin? Iya. Roy Kiyoshi? Sudah lebih dari 20 orang, Robi. Dan seperti yang saya bilang, Robi, dia bisa membuat wanita terperdaya sama dia. Tapi apa yang bikin ilmu-ilmu itu mental sendiri? Saya pengen tahu, Roy. Saya merasakan
apapun yang dia lakukan ya sebenarnya dia akan mental kembali ke diri dia. Jadi dia kayak orang sebenarnya. Terobsesi. Obsesi yang nggak mungkin Robi sebenarnya. Ya sedikit psycho sih mas dengan wanita. Karena jujur saya ada dendam pribadi sama wanita. Wow, bahaya ya ini ya. Ini gimana ngelepas ini Roy biar liranya dalam tanda kutip normal lagi? Saya pengen mereka tidak bertemu satu sama lain lagi dan selamanya sudah sampai di sini aja. Itu yang saya rasakan. Aku minta maaf sama kamu. Aku minta maaf sama kamu. Sekarang aja lu minta maaf. Aku minta maaf sama kamu. Ikut duduk dan maafin. Minta maaf. Aku mau minta maaf sama kamu. Kamu jangan salah paham sama aku. Tadi udah jatuh cinta nikah loh. Kamu maafin aku. Aku juga minta maaf ya. Maaf tadi aku udah nuduh kakak kayak gitu. Kakak maafin kan? Roy punya PR sama Gilang, silakan. Mau diapain itu bareng-bareng? Iya. Lanjut lah kalian. Saya pengen Gilang bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan sekarang di sini. Jadi saya butuh singing bowl dan barang tadi masukkan ke sini. Ini kamu pegang. Nah, bro. Ini mau dibalikin, Roy? Ada lighter kah? Iya, saya ingin membalikkan apa yang dikirimin ke tempat asalnya. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api. Jadi aku rasa dia pengaruhnya udah hilang di sini. Hilang. Udah Wan, gue ngaku salah Wan. Gak bisa dibalikin ke Gilang aja katanya Roy. Ini dia menanam karma buruk, nanti akhirnya adalah hasilnya buruk juga. Seperti itu, Robi. Tapi kalau dari kalian bertiga sudah memaafkan Gilang, sudah atau belum? Iya sebenarnya. Iya mau gimana maafin sih, tapi tetap ada kesalnya juga. Tapi ini pelajaran buat Lira ya, mau itu balasnya standar, mau itu nggak romantis atau apa, siapapun khususnya laki-laki yang ngechat kamu sekarang sudah punya suami loh. Apa susahnya tunjukin ke suami chatnya Gilang? Berarti kan kamu kayak menyembunyikan sesuatu di situ, ya? Saya belum nikah sih, maksudnya saya bukannya mengajari, cuman kalau pacaran aja harus begitu kan, apalagi sudah menikah Terlalu baik aja ya. sama orang, apalagi sama laki-laki. Ini untung masih bisa diselamatkan loh. Nanti kalau nggak selamatkan gila beneran gimana? Ya? Ya. Oke. Alvina? Sudah aman? Sudah aman, karena sudah dibersihkan sama Roy. Ya udah kalau Gilang sudah, silakan. Lo jangan pernah balik ke rumah gue ya. Dan lo gue gak akan kenal sama lo lagi, Wan. Dengar itu Gilang. Di sini gue udah ngaku salah Wan. Ngaku Gue udah ngaku apa? salah di sini. Jujur gue nggak ngapa-ngapain sama Lira. Cuma chat-chatan doang. Hah? Gue udah minta maaf. Pergi sana! Udah, mau apa lagi? Udah. Gue cuma mau bilang, Lira, gue masih ngarepin lu ya. Gue tunggu janda lu ya. Aduh. Oke kan? Aduh. Lu nggak nganggap gue teman? Oke, lu lihat suatu saat lu. Buset. Udah. Gue nggak percuma tadi minta maaf. Nggak jadi gue minta maaf. Udah. Bawa dong, nganter. Udah dong. Awas. Waduh, ini udah ancaman nih. Ini bisa dikejar polisi, udah ngancem gini. Ini dapat sahabat dari mana sih? God kali mas. Dari God. Sekarang apa jadi rencana kalian berdua? Nggak Saya ada, mau aku tahu. udah minta maaf sama kamu kan? Ya karena udah jelas ya. Karena saya sayang banget sama Lira ya. Saya maafin mas. Udah sana, minta maaf. Maaf-maafan lagi. Ini kan masalah salah paham aja kan ini ya. Wanita ini paling gampang curhat soalnya. Terkadang dari teman curhat jadi teman, ya itulah, teman lebih dekat gitu. Jadi harus hati-hati maksud saya ya.
Nih Roy sama Kavina ini gimana nih dapat ancaman serangan goib lagi nih ke mereka bertiga? Kalau bisa, ya maaf, kalau Lira ditunggu jandanya, berarti kan dia mau. Sebenarnya kalau di sini aku merasakan udah oke gitu ya. Kalian harus maintain hubungan kalian yang baik-baik nih, dan banyak perbuatan baik dan segala macam. Rukun-rukun itu bisa menghindarkan kita dari black magic atau serangan ilmu hitam. Jadi kalau harmoni, seneng, happy itu selalu terhindarkan. Itulah. Seperti itu. Kavina? Saya juga setuju sih dengan apa yang dikatakan Roy. Pokoknya selalu menjaga hubungan baik, jangan percaya sama orang, selalu konsultasi sama suami, jangan sampai berantem tapi nggak ketemu solusinya. Gitu. Tapi kelihatan ya Lira ini masih mungkin efeknya belum habis banget kayak linglung gitu ya. Kamu linglung, tapi ini efeknya akan berangsur-angsur ya Roy. Kayak linglung deh tuh kayak nggak di sini. Mungkin antara dunia real sama goib gitu kali ya. Iya pastinya. Nanti lama-lama dia akan terbiasa dan dia akan kembali seperti semula. Jadi maksudnya Roy itu ketika dia marah-marah itu kerjaannya si dukun tuh ngontrol dari jauh si gitu. Gilang itu untuk meminta dukun untuk digangguin si Liranya. Dikerjain dari jauh gitu. Dan mengirimkan beberapa makhluk-makhluk halus sehingga dia delusi dan halusinasi seperti itu. Si Kalau yang Liranya. terburuk pernah terjadi tuh apa sih Mas? Dia tuh ngapain? Selain banting barang tuh apa pernah ngancem? Pernah mas. Oh iya? Pokoknya apa yang ada di samping dia, kalau pas dia lagi marah-marah tuh dilempar lah, dia apa, kayak gitu mas. Tapi serem sih emang ya. Jadi matanya tuh kayak dikontrol. Ini efek habisnya kapan ya Roy kalau begini nih? Aku yakin secepatnya sih. Garis keras saya mau nanya, ada yang pernah jadi korban teluh nggak ini? Atau santet atau pelet? Saya penasaran. Siapa yang pernah tadi? Yang bangga banget pernah siapa tuh? Itu tuh ada yang Oke, yang nggak pernah. Oke, yang nggak pernah diam dulu. Nah, lagi ngalamin sekarang kok sadar? Coba yang bilang pernah siapa tadi? Coba cerita dulu. Oh enggak, kalau gila sih enggak, cuman dikirim-kirim. Kirim santet ya? Iya, maksudnya kayak labang, lagu, terus dia tiba-tiba chat. Takut kan lu? Gitu. Ini, wow. Shirley, Iya. ini jadi laki-laki ini terobsesi sama kamu atau musuh kamu saja? Bukan laki-laki sih, perempuan, Kak Roti. Waduh, musuh atau teman lama atau pesaing bisnis atau gimana? Mantan pacarnya Suami kamu? suami. Allahu Akbar. Nanti aku ngomong demi Allah sih, takutnya dosa ya, tapi bener serius. Oke, jadi gangguannya gimana aja selain hewan-hewan yang antah berantah itu, gangguan apa aja yang kamu terima? Suara-suara Aduh. orang kayak minta tolong. Pokoknya setiap saya kejadian aneh dia selalu chat. Oh. Takut kan lu rasain skurit. Yes. Oh, tapi sudah tidak lagi ya, sudah tidak diserang lagi ya. Tapi ini kemarin sih sempat, sebelumnya kan dia bilang mau bikin nggak bisa jalan. Terus kemarin saya kecelakaan. Ya Allah, serem amat ya Kak Vinaro ya. Ya udah, kamu pokoknya kemana-mana terus berdoa ya Shirley ya. Dan buat teman-teman garis keras yang lainnya bersiap, karena setelah yang satu ini saya minta teman-teman untuk bisa kasih voting pasangan mana yang menurut kalian layak untuk mendapatkan love card, dan juga pastinya menurut kalian adalah cinta sejati ya. Jangan kemana-mana, tetap di garis tangan. Pemirsa yang masih bersama kami ucapkan terima kasih banyak, dan sedikit recap tentang dua pasangan kita pada malam hari ini di garis tangan. Yang pertama tadi adalah seorang pria, jadi Ihsan tampaknya memang tidak bisa mempertahankan Mbak Eci sebagai istrinya tadi, karena Eci sudah lari pulang duluan ya. Iya mas. Saya mau nanya terakhir nih, kamu sadar nggak kakak sepupu kamu tuh sebegitu cinta, dan ini beneran cinta loh, seperti sepasang kekasih? Saya nggak sadar, tapi saya tetap mempertahankan Eci. Mungkin hari ini saya gagal untuk meyakinkan dia, nikahin dia. Besok akan saya coba lagi. Kamu akan coba. Tadi nggak sempat kekejar ya? Nggak. Mobilnya nggak kekejar tadi? Dia udah terlanjur jauh mas. Oke, nanti kalau sama keluarga gimana kalau ketahuan ternyata kakak sepupu kamu suka sama kamu gimana? Emang bukan sesuatu yang baru di keluarga?
Itu nanti biar urusan belakangan aja. Oh gitu ya. Ya udah semoga jodoh ya. Sama Eci maksud saya. Sama Eci. Makasih, Mas. Ya. Dan pasangan kedua kita Lira sama Iwan di sini ternyata keterlibatan dari sahabat yang terobsesi. Lagi-lagi kasus yang agak sedikit mengalami gangguan kejiwaan ya Ro ya. Menjadi penghalang buat mereka yang awalnya Mbak Lira ini ternyata sehat-sehat saja secara mental, ternyata secara ilmu hitam bisa mengganggu. Bahkan sampai melukai diri mereka masing-masing. Ada kejadian KDRT, tapi saya yakin semuanya saling memaafkan berdua ya. Iwan sama Mbak Lira memaafkan ya. Karena kan ini di luar dari kontrol kalian gitu. Ada penyebabnya dan dibuat sama orang. Oke, garis keras. Saya mau teman-teman semua bersiap untuk bisa memilih. Jadi menurut kalian ini seberapa besar cinta yang masih mereka miliki untuk masing-masing pasangan kita, pasangan satu kita dan juga pasangan dua kita yang ada Mbak Lira di sini ya. Untuk itu voting garis keras dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih garis keras yang sudah ikutan voting dan langsung saja kita lihat hasilnya ya. Pasangan satu dengan total love sebesar 14% saja. Itu artinya pasangan dua dengan total cinta sebesar 86%. Ini artinya yang mendapatkan love card adalah pasangan dua kita. Selamat buat kalian berdua ya. Tunggu. Enggak. Gua gak setuju pokoknya kalian masih pasangan gua. Enggak, Kak. Oh, udah, Please, Kak, udah. Kakak nggak cukup lihat tadi Eci udah kabur. Ya udah, Eci udah lupain aja. Matanya gue takut ya. Kak, udahlah, Kak. Yaudah, yuk langsung aja sekarang karena yang mendapatkan love card adalah pasangan kedua. Berikan langsung saja hadiahnya untuk mereka. Silakan, tim. Gandeng dong istrinya. Gimana sih? Silakan. Coba, ini dia hadiahnya. Saya berikan ke kalian berdua, ya. Silakan. Ini dari garis tangan. Mau dibuka boleh, mau disimpan juga boleh. Dibuka dong. Silakan. Apa hadiahnya sih? Semoga ini bisa membuat kalian semakin romantis, semakin cinta. Coba dipakaikan. Dipakaikan dong. Ya, semoga suka ya. Ini kalau misalkan kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang bikin garis keras memilih mereka berdua sebagai pasangan paling Aku baru tahu loh kata-kata itu. Ketahuan ya pacarnya masih kecil ya. Oke, ini nih. Ya silakan dipakaikan. Oh, so sweet. Bagus ya. Itu bekas pasangan kemarin. Oh iya. Nanti fashion jewelry masuk. Suka Mbak Lira? Suka banget. Coba, ini kan masih bulan-bulan cinta nih. Kita pengen denger dong kata-kata atau kalimat-kalimat cinta dari masing-masing. Kita pengen denger dulu loh. Coba wujudkan dan tampilkan keuuan kalian berdua itu kepada pemirsa di rumah. Coba, Masnya dulu. Ya, Lira, walaupun setiap hari kita ada konflik, tapi kita udah 7 tahun nikah. Jadi apapun yang terjadi, sudah jelas aku maafin kamu. Aku juga minta maaf kalau selama ini aku juga keras sama kamu. Cuman aku selalu sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Oh, peluk lah, nggak apa-apa. Peluk lah, kan suami istri ceritanya. Peluk. Kalau Jangan lah. Roy mau ya? Apaan sih? Mau ya? Oke, garis keras terima kasih banyak ya. Saya ucapkan selamat malam dulu, selamat beristirahat buat garis keras. Terima kasih sudah ikutan nimbrung dan voting. Sama-sama jaga kesehatan. Tadi yang mendapat serangan ilmu hitam juga cepat sehat ya. Kak Vina terima kasih banyak. Roy terima kasih banyak dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan terima kasih banyak. Selamanya percayalah bahwa cinta itu ada, hidup kita bisa lebih bahagia dan jangan menyerah bahwa cinta sejati memang ada. Sekali. Sampai jumpa.